Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam, dalil-dalil kehujahan hadis, fungsi dan urgensi hadis terhadap Al-Quran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu memahami dan mengembangkan hadis sebagai sumber serta fungsinya hadis terhadap Al-Quran. Dengan bahan kajian yaitu hadis sebagai sumber ajaran Islam, dalil-dalil kehujahan hadis, fungsi dan urgensi hadis terhadap Al-Quran. Adapun metode pembelajaran yaitu luring atau tatap muka di kelas, presentasi kelompok, dan dialog atau diskusi. Adapun media pembelajarannya yaitu dalam bentuk PPT dan video dengan referensi yang pertama Abdul Majid Khan, Ulumul Hadis, Jakarta Amzah 2016. Yang kedua Idri, Studi Hadis, Jakarta Kencana Pranada Media Group 2013. Dan yang ketiga yaitu Khalilur Rahman dan kawan-kawan, Ilmu Hadis, Bandung, CV Arvino Raya 2016. Dengan alokasi waktu perkuliahan yaitu 150 menit. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama kita akan membahas tentang pengertian hadis dan sunnah. Yang kedua kedudukan hadis, dan yang ketiga kita akan membahas fungsi hadis. Adapun pengertian hadis, hadis adalah segala ajaran yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan maupun takrir, yang diriwayatkan para ulama dari generasi ke generasi sebagai pedoman hidup manusia. Sementara pengertian sunnah, secara bahasa, as-sunnah artinya adalah jalan yang dilalui atau perjalanan. As-sunnah menurut para ahli hadis adalah segala perkataan, perbuatan, takrir, sifat, keadaan dan tabiat Nabi Muhammad SAW. Atau dalam istilah lain ialah sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan masalah hukum atau tidak. Jadi pada intinya as-sunnah adalah segala sesuatu yang datang atau yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan atau takrir, baik atau sifat, fisik maupun psikis, setelah beliau diangkat menjadi Rasul maupun sebelumnya. Sunnah dibagi menjadi 3, yaitu sunnah fi'liyah, yakni berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW, seperti tata cara sholat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Sunnah qauliyah, yakni berupa perkataan Nabi Muhammad SAW, seperti ucapan beliau mengatakan, tidak sah sholat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah takririyah, yaitu berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW. Bentuknya bermacam-macam, antara lain diamnya Nabi Muhammad SAW ketika melihat atau mendengar perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya. Kedudukan dan fungsi hadis. Hadis merupakan sumber ajaran agama Islam setelah Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber ajaran utama agama Islam masih bersifat umum atau global, sehingga membutuhkan penjelasan-penjelasan. Hadis itulah berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, sehingga tanpa hadis, seseorang tidak dapat memahami Al-Quran secara sempurna. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya taat kepadanya dan Rasulnya. Bahkan seorang yang berpegang teguh kepada keduanya dijamin hidupnya tidak sesat selama-lamanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Quran Surat Muhammad ayat 33. Dan firman-Nya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Dan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan buat kamu dua hal yang tidak akan sesat sesudahnya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku, as-sunnah. Hadis riwayat Hakim. Selanjutnya yaitu fungsi hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. Hadis berfungsi menguatkan hukum yang ditetapkan Al-Quran. Misalnya, Al-Quran menetapkan hukum tentang puasa, bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Lalu as-sunnah menguatkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam didirikan dalam 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berfungsi memberikan rincian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat global. Misalkan, pernyataan Al-Quran tentang kewajiban sholat dalam firman Allah, dan dirikanlah olehmu sholat dan bayarlah zakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Pernyataan tersebut masih bersifat umum. Kemudian, hadis merincinya secara operasional, yakni sholat wajib dan sholat sunnah. Dari Tohlah bin Ubaidillah, bahwasanya telah datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sholat apa yang difardukan kepadaku. Rasulullah berkata, sholat 5 waktu, yang lainnya sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis membatasi kemutlakan yang dinyatakan oleh Al-Quran. Misalkan, Al-Quran mensyariatkan tentang wasiat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan kerabatnya secara ma'ruf. Ini kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Kemudian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan bahwa wasiat harta tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Hadis memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Misalkan, Al-Quran mengharamkan memakan bangkai dan darah, bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging yang disembelih atas nama selain Allah, yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang dimakan binatang buas, kecuali kamu sempat menyembelihnya, dan yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula bagimu mengundi nasib dengan anak panah, yang demikian itu adalah kefasikan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Hadis memberikan pengecualian dengan membolehkan memakan bangkai tertentu. Bagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan kepada kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang, dan 2 darah itu adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad, As-Syafi'il, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Banu Putih. Hadis menetapkan hukum yang baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Misalkan, Al-Quran belum menentukan tentang keharaman binatang yang mempunyai taring dan burung yang bercakar. Hadis kemudian menetapkan hukumnya. Bagaimana tersebut dalam hadis Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang semua yang memiliki taring dari binatang dan semua burung yang bercakar. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Abbas.
Demikianlah pemaparan tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.